kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아요. 괜찮아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Ajeng Ayu Fauziah Rahma. Saya di sini akan menjelaskan kegiatan ekspor impor bersama dengan teman kelompok saya yang lain, yaitu ada Erina Hazran, Gading Jamila, Muhammad Taki, Muhammad Faris, dan Vicky. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu ekspor impor. Ekspor impor adalah menjual dan membeli barang atau jasa dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Jadi maksudnya ekspor itu adalah kita menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri, ataupun kalau impor itu adalah membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana permulaan kegiatan ekspor impor. Kegiatan ekspor impor dimulai dari misalkan ada seseorang dari Jepang, yaitu kita sebut saja dengan nama B, itu dia ingin membeli makanan khas Indonesia. Dia akan menghubungi temannya yang ada di Indonesia, kita sebut saja dengan si A. Dia akan menghubunginya dan lalu dia juga akan memberikan quotation atau kita sebut dengan permintaan ke si A ini. Dan A akan menerimanya dan dia akan membuatkan quotation barang-barang list harga-harga makanan dan juga biaya-biaya pengiriman dari Indonesia ke Jepang. Lalu setelah itu, jika B sudah sepakat dengan harga-harga barang dan biaya-biaya pengirimannya, lalu B akan memberikannya purchase order ke si A. Nah, jika A sudah menerima purchase order dengan baik, A ini akan menghubungi shipping line untuk bisa mendukungnya dalam kegiatan ekspor barang-barang tersebut ke Jepang. A ini akan memberikan informasi ke shipping line berupa barang-barang yang ingin dikirimkan, nomor-nomor PO, purchase order dari Jepang, lalu dia akan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut ke shipping line. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kemudian dikoneksi oleh shipping line. Shipping line melakukan penawaran untuk waktu keberangkatan dan waktu sampai. Lalu, maka akan terjadi negosiasi antar eksportir dengan shipping line. Akhirnya kedua pihak telah sepakati. Kemudian shipping line akan mengirimkan DO delivery order kepada A Indonesia. Setelah menerima DO, shipping line akan menghubungi perusahaan tracking IMK-LUNU agar membawa kontainer dari pelabuhan gudang. Sambil menunggu proses tracking, A akan menyiapkan dokumen staffing. Kemudian, dokumen staffing akan diserahkan pada bagian gudang agar barang disiapkan. Selanjutnya adalah staffing. Staffing ini berisi invoice, packing list, pemberitahuan ekspor barang atau PEB, dan juga NPE, nota pelayanan ekspor. Setelah kontainer sampai di gudang, selanjutnya melakukan proses staffing agar dapat dilakukan pemuatan barang ke dalam kontainer. Hal yang harus diperhatikan yaitu tanggal closing. Semakin cepat penentuan tanggal closing, maka akan semakin bagus. Jika barang sudah sampai, maka B akan mengkonfirmasi ke A bahwa barangnya sudah sampai dan mereka akan mengurus administrasinya.